Apa yang saya sampaikan adalah bentuk dukungan dan motivasi yang sama dengan apa yang tertuang di dalam Asta Cita 2, khususnya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi. Swasembada energi saya memaknainya. Kata swasembada ini memiliki dua makna. Pertama adalah berkurangnya ketergantungan terhadap impor, bukan hanya pangan tetapi juga energi. Yang kedua adalah meningkatnya daya beli masyarakat. Kemudian hal kedua adalah kita tadi saya mendengarkan paparan dari kedua BUMN ini juga terkait dengan bagaimana menghadapi isu tarif yang sekarang tentu berimbas bukan hanya pada sektor komoditas, pangan, tekstil, dan sebagainya, tetapi juga terhadap sektor energi itu sendiri. Pada tanggal 11 Mei 2025, Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Fajar Joko Santoso, apakah hadir di sini, menyatakan siap mengikuti arahan dari pemerintah terkait rencana menyetop impor BBM dari Singapura. Saat ini impor BBM dari Singapura sekitar 54-59% dan akan dialihkan ke Amerika Serikat dan kawasan Timur Tengah. Sebelumnya Menteri ESDM mengatakan pertimbangan Indonesia menyetop impor BBM dari Singapura karena harga beli dari Singapura dinilai sama dengan harga beli di kawasan Timur Tengah. Alasan lainnya adalah kondisi geopolitik yang terjadi di mana pemerintah Amerika Serikat menerapkan tarif resiprokal kepada Indonesia. Dalam negosiasi dengan Amerika, pemerintah Indonesia menawarkan untuk membeli produk LPG, minyak, dan BBM ke Amerika Serikat. Pada rapat 11 Maret 2025, saya sempat meminta data dan kemudian disampaikan jawabannya tentang rincian BPP Crude Oil Indonesia, BPP Crude Oil Impor, rincian impor crude oil, LPG, LNG, dan rencana impor crude oil, LPG, LNG, dan sudah mendapatkan jawabannya meskipun tidak rinci. Ini saya melihat bahwa impor kita di tahun 2024 itu 40% atau 119 juta barrel begitu, dan domestik 181 juta barrel, ini 60%. Lalu di 2025 minyak mentah kita impor 48% sebanyak 155 juta barrel, dan di domestiknya 168 juta barrel atau sekitar 52%. Dan kemudian untuk landed price-nya untuk import itu 80 juta US dollar begitu cara membacanya. Ini yang dari Pertamina. Yang menjawab siapa kemarin? Dan untuk nilai domestiknya ada di angka 85 juta US dollar. Kalau saya tidak salah baca. Ada yang baca siapa? Di Pertamina ya? Ya. Pertamina. Boleh langsung Pertamina. Pak Wiko, silakan Pak Wiko, silakan. Bapak tahu jawaban ini, Pak? Ya. Oke, Mike, Pak. Benar Bu, untuk Cara bacanya seperti itu, Pak ya? Betul ya? kalau landed cost biasanya dalam bentuk dolar per barrel Bu. Oh, dolar per barrel. Ya. Berarti nilainya 80 US dolar per barrel untuk yang import, dan kemudian untuk yang domestik itu 85 US dollar per barrel kalau saya baca ini. Nanti mohon saya koreksi lagi. Tetapi intinya dengan keputusan yang diambil pasca, ini kan jawaban sebelum perang tarif. Ya, Maret, April, tanggal 2 April, ini bulan Maret jawabannya, sehingga saya membutuhkan data terbaru Bapak. Strategi dan kemudian rencana untuk terkait import dan dari mana tentu sudah terjadi pergeseran. Saya minta jawaban tertulis saja. Namun demikian, kemarin kami rapat dengan Menteri BUMN terkait tanggapan Amerika terhadap negosiasi yang diajukan oleh Indonesia. Ada dua catatan yang menarik bagi saya, yaitu pertama bahwa Amerika meminta juga mempertimbangkan semacam bagaimana lapangan kerja di Amerika itu sendiri begitu.
nanti ada hubungannya dengan yang kedua. Yang kedua adalah meminta adanya keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap kebijakan subsidi. Sepintas agak cukup mengejutkan begitu, dan kami menegaskan kemarin bahwa politik luar negeri Indonesia tetap bebas aktif begitu. Kita tidak mencampuri negara orang lain dalam kebijakannya, dan kita berharap pemerintah juga berpegang teguh untuk di dalam negeri, untuk tidak ada orang lain yang bisa mencampuri keputusan dalam negeri Indonesia. Namun sisi positifnya, saya berpikir semalam rasanya kita tidak perlu emosi ya dengan permintaan tersebut. Justru saya melihat ini suatu celah bagaimana kita sama-sama mendorong keterbukaan atas subsidi. Dalam kaitannya pada sore hari ini adalah terkait subsidi energi begitu. Cukup besar alokasi APBN untuk subsidi energi kita, 330 triliun di 2024, koreksi kalau data saya kurang tepat, meliputi BBM, LPG dan listrik. Ini jadi langsung ke PLN juga. Di 2025, mohon juga cek and recheck data saya ini, ada angka sekitar untuk yang namanya subsidi energi 203,4 triliun. Terdiri dari subsidi BBM dan LPG sebesar 113,6 triliun dan subsidi listrik sebesar 90,22 triliun begitu. Untuk BBM 26,7 triliun dengan kapasitas 19,41 juta kiloliter yang akan disubsidi, minyak tanah 0,52 juta kiloliter, dan solar 18,89 juta kiloliter. Sementara untuk LPG ini sekitar 8,2 juta metrik ton, dan ini lebih tinggi dari Pagu 2024 anggarannya yang hanya 85,6 triliun. Untuk listrik sendiri itu alokasi dana subsidi dari APBN 90,22 triliun. Betul Pak Dirut ya? Ini naik dari 2024 senilai 73,24 triliun. Catatannya adalah bahwa dengan terjadinya geopolitik dan geoekonomi termasuk di dalamnya ada perang tarif, disadari atau tidak berimbas juga terhadap mereka yang seharusnya mendapatkan subsidi begitu. Ada kurang lebih di 5 bulan ini 100.000 orang terdampak kehilangan pekerjaan atau PHK di sektor formal. Artinya mereka yang tadinya terkategori katakanlah mampu itu menjadi tidak mampu. Nah, mohon nanti penjelasannya bagaimana strategi adjustment data yang saya kira ini bagian dari transparansi, bukan hanya menjadi perhatian. Amerika saja memperhatikan perlunya transparansi subsidi Indonesia. Kenapa di Indonesia sendiri masalah transparansi yang tidak bisa lepas dari persoalan data ini saya melihat belum menjadi mainstream. Pada presentasi dari Pertamina di halaman 16, ini ada subsidi tepat My Pertamina. Pendataan konsumen PSO serta transaksi melalui apps My Pertamina, LPG 3 kg sudah 100% via NIK, biosolar 100% via QR, Pertalite 99,98% via QR. Tolong kami dijelaskan, dan pimpinan beserta anggota mohon dukungannya, kiranya ini ada rapat pimpinan, Ibu Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan, mohon semacam ada agenda khusus untuk membahas subsidi energi begitu. Karena subsidi ini menjadi penting untuk masyarakat kita, untuk terutama konstituen kita semua di seluruh tanah air. Indikasi kuat ada yang tidak tepat sasaran. Bagaimana khususnya Pertamina menentukan data penerima subsidi ini? Dari penelusuran sementara dan analisis sementara yang saya lakukan, itu masih tergantung pada siapa yang mendaftar dengan KTP. Di lapangan ini
terlihat jelas bagaimana ada mereka yang sebetulnya tidak berhak menerima subsidi, mereka masih menggunakan subsidi gas, misalnya gas LPG 3 kg begitu. Dan kalau lihat ini juga ada teman-teman artis yang kemudian malah diupload begitu, dan ini memperlihatkan suatu mekanisme yang harusnya segera kita perbaiki. Sekali lagi, negara lain sangat concern terhadap kebijakan subsidi kita. Maka kita sudah seharusnya concern terhadap kebijakan subsidi kita sendiri agar tepat sasaran. Aplikasi My Pertamina, awal mulanya saja itu sudah kisruh. Saya tidak akan membahas persoalan hukum. Kita menghargai yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum sekarang ini, begitu. Apa jaminannya dengan pengadaan tersebut? Apakah ada pengaruh terhadap operasional dari My Pertamina itu sendiri, begitu? Saya tidak ingin kemudian kita abai terhadap persoalan subsidi ini dengan angka yang cukup tinggi tadi pimpinan, 330 triliun di tahun 2024 dan 2025 203,4 triliun. Belum lagi ada dana kompensasi untuk energi yang cukup besar. Nah, oleh karena itu mohon sekali lagi kita entah forumnya FGD atau apa begitu, khusus saja tentang subsidi ini. Ini pasti kalau negara lain begitu concern, berarti ada sesuatu yang penting begitu. Karena kalaupun nanti impor BBM itu dialihkan ke Amerika Serikat, ini juga kami mohon datanya, berapa persen dari impor itu yang kemudian masuk di dalam alokasi untuk pembagian ke energi yang disubsidi, ya, dengan tadi volume yang sudah saya sampaikan. Apakah akan ada pergeseran target? Karena kalau tidak ada data yang akurat dan aktual, maka tidak tepat sasaran. Ini juga akan berpengaruh dalam neraca perdagangan kita, bukan hanya Pertamina, saya kira. Nah, oleh karena itu perlu dasar hukum yang kuat. Tadi sudah disampaikan. Hanya jawaban dari ini yang ngejawab saya nggak tahu. Saya udah bilang, Pak, mungkin sebagian orang tidak membaca jawaban tertulis, tapi saya membaca jawaban tertulis. Di sini saya meminta soal bagaimana ada perbaikan atau untuk Perpres 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual beli BBM. Jawabannya ini menurut saya tidak serius, ya. Saya meminta bagaimana perkembangannya, lalu jawabannya itu bulat lah begitu, ya. Kami mohon penjelasannya begitu. Di PowerPoint Pertamina ada soal bagaimana Perpres 191 tahun 2014. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita ini negara hukum. Tidak mungkin kita masalah subsidi juga tidak berpijak pada dasar hukumnya. Kenapa Perpres ini harus diperbaiki? Perpres harus diperbaiki karena ini merupakan implementasi dari mandat konstitusional tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, sehingga mereka yang berhak menerima subsidi itu adalah kalau di dalam undang-undang fakir miskin secara garis besar ada dua. Pertama, mereka yang tidak bekerja sama sekali sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak diri dan keluarganya. Yang kedua adalah mereka yang bekerja namun mereka katakanlah dengan upah di bawah upah minimum rata-rata begitu UMR. Sehingga ini persoalannya bukan persoalan hanya sekedar antara aturan antara pangkalan dan agen. Pimpinan profesor ini sangat concern terhadap TAP MPR nomor 16 tahun 98 tentang demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi ini saya kira kenapa harus Perpres? Kenapa Komisi 6 berulang kali tadi Pak dari fraksi PAN mengatakan Perpres ini penting karena ini merupakan, kenapa bukan hanya cukup dengan aturan menteri? Aturan menteri itu pegangannya adalah Perpres ini. Kenapa harus Perpres? Karena presiden itu sebagai penyelenggara negara dan kepala pemerintahan,
dia memegang mandat konstitusional terkait persoalan pasal yang mengatur negara berpihak kepada fakir miskin dan anak terlantar. Itu secara perspektif konstitusional. Saya tahu Anda di sini mungkin lebih fokus ke masalah bisnis. Tetapi BUMN itu ada karena ada mandat konstitusional menurut saya. Sehingga dalam kesempatan ini mungkin di kesimpulan saya mohon untuk dimasukkan. Pertama adalah BUMN yang Pertamina, Dirut Pertamina dan juga Dirut PLN, Pertamina dan PLN berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk segera terbit perubahan atas Perpres 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual beli BBM. Lalu untuk PLN Perpres 70 2021 tentang perubahan Perpres 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan ini juga untuk Pertamina dan penetapan harga LPG tabung 3 kg. Saya ulangi, Perpres 70 2021 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tabung 3 kg harus segera direvisi. Bapak Ibu, pijakannya apa? Apalagi mau ada Koperasi Desa Merah Putih. Ketika Koperasi Desa Merah Putih nanti diberikan wewenang untuk menjadi bagian dari distribusi katakanlah LPG dan seterusnya begitu, apa dasar hukum yang kuatnya? Tidak cukup hanya surat edaran. Karena ini yang namanya energi menyangkut ketahanan kedaulatan negara. Yang terakhir untuk PLN di samping subsidi yang tadi saya sampaikan alokasi dari APBN, mohon dikoreksi Pak Dirut kalau data saya kurang tepat, 2024 menerima PMN 5,68 triliun untuk 2097 desa. Ini tentang listrik desa. Yang kedua di tahun 2025 yang waktu itu kita berjuang bersama untuk ada PMN, apakah sudah turun atau belum PMN listrik desa ini 3 triliun untuk 1092 desa. Dan pada kesempatan ini saya juga memohon melalui kementerian terkait berkoordinasi PLN untuk evaluasi Permen ESDM nomor 29 tahun 2016 dan Permen ESDM nomor 3 tahun 2024 yang mengatur mekanisme pemberian subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga. Dalam kesempatan berharga ini, izinkan saya juga, kita sama-sama nih Komisi 6, rasanya pejuang listrik desa ya. Kita berjuang bareng-bareng di akhir penghujung periode lalu. Namun pada kesempatan saya ini ada titipan dari besti saya, dari Dapil Bupati Purwakarta, Om Zen. Ada masyarakat yang belum berlistrik 1.345 CPCL tersebar di 27 desa dan 5 kecamatan. Ironisnya Pak Dirut, ini ada di sekitar pembangkit listrik Waduk Jatiluhur dan Cirata. Nggak punya listrik pimpinan. Bagaimana bisa menjangkau daerah-daerah lain di luar Jawa kalau yang dekat pembangkit listrik Waduk Jatiluhur dan Cirata saja nggak ada listriknya. Oleh karena itu mohon dukungannya untuk membantu, bukan membantu, kewajiban kita bersama, sudah ada PMN pula, agar masyarakat di 27 desa dan 5 kecamatan di Kabupaten Purwakarta di sekitar pembangkit listrik Waduk Jatiluhur dan Cirata bisa mendapatkan akses listrik. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting. Dan data yang saya minta Pertamina mohon diperbaiki karena sudah terjadi pergeseran geopolitik geoekonomi. Minyak pasti juga geser nih.